kan zaman sekarang itu banyak yang menggunakan tisu basah. Ya. Nah, untuk pup bayi atau dan lain sebagainya itu kan, sedangkan pup bayi itu tadi termasuk najis mutawasito. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih hukumnya Ustadz mensucikan najis mutawasito hanya menggunakan tisu basah atau kain basah itu? Oh ya. Kalau menggunakan tisu basah itu yang hilang itu bukan najis secara keseluruhan, itu kan masih ada ainiyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi di MCD Podcast Masjid Darussalam, dakwah dari desa untuk dunia. Bersama saya Nani Ismail yang akan menjadi host pada hari ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, yakni Ustadz Soleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Nani. Ustadz Soleh ini merupakan salah satu tokoh agama di Desa Bunut Wetan. Beliau juga merupakan pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Muttaqin. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Tanfidiyah NU Ranting Bunut Wetan. Begitu Ustadz. Kalau boleh tahu sejak kapan Ustadz menjabat jadi Ketua Tanfidiyah nih? Sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun. Berarti Ustadz orang Malang asli? Oh bukan. Bukan orang Malang. Ya. Dari mana Ustadz asalnya? Asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Ya. Di Malang sudah berapa lama Ustadz? Mulai 1998. 1998. Berarti sekitar 24 sampai 25 Ya. tahun ya. Wah. Sudah lahir saya, teman. Belum. Betul. Saya belum lahir ini bahkan. Ustadz sudah di sini. Nah, hari ini kita akan berbincang singkat mengenai permasalahan najis. Pemirsa pasti sudah tidak asing dengan kata-kata najis. Untuk perkenalan terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan najis itu Ustadz, dan apa saja macamnya? Ya. Sebagaimana yang kita tahu dari kitab Fathul Qorib itu, bahwa najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Yang menjijikkan. Itu secara bahasa. Kalau dari segi syarak, najis itu adalah sesuatu yang tidak boleh digunakan, haram untuk dimanfaatkan dalam kondisi normal, dan itu secara mutlak, baik sedikit maupun banyak, dan itu memang sulit untuk membedakan. Jadi kalau memang kondisi darurat itu pengecualian. Sulit untuk membedakan, untuk memisahkan itu juga pengecualian. Nah, kalau tadi kan berarti sudah kita ketahui kalau najis itu sesuatu yang menjijikkan, atau yang secara syar'i itu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan secara mutlak. Nah, macam-macamnya ini ada apa saja Ustaz? Najis itu terbagi menjadi 3, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Yang ringan itu kita kenal dengan mukhaffafah, diringankan hukumnya. Yang mughaladhah itu diberatkan hukumnya. Sedangkan di antara kedua itu namanya mutawasithah, tengah-tengah. Nah, kan ini ada 3 macam dan berbeda-beda. Nah, kita mulai dari yang ringan dulu ini. Yang ringan ini mukhaffafah ini yang seperti apa sih Ustaz? Najis mukhaffafah itu najis anak kencingnya anak bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI. Nah itu jadi kencingnya itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Itu tadi kan berarti kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Tapi sekarang ini kan banyak bayi bahkan umur 2 hari itu sudah dikasih madu itu Ustaz. Nah, najisnya nanti masih termasuk mukhaffafah atau bagaimana Ustaz? Tidak, karena madu yang dimaksud di situ kan bukan untuk makanan pokoknya, bukan kekuatannya, bukan.
Jadi tetap masuk ke najis mukhafafah. Nah, tadi selain mukhafafah ada juga najis mughaladhah. Nah, yang seperti apa itu Ustaz najis mughaladhah? Najis mughaladhah itu najisnya binatang, anjing dan babi dan keturunannya. Anjing. Sebenarnya semua binatang itu kan suci. Ayam, kambing, sapi, macan, itu kan semuanya suci. Tapi kalau anjing sama babi dan keturunannya itu semuanya najis mughaladhah. Najisnya tidak hanya najis ya, tapi najis mughaladhah baik itu bulunya, keringatnya, air liurnya, kotorannya, air kencingnya, tinjanya, semuanya najis mughaladhah. Ustaz tadi kan mengatakan dan keturunannya, meskipun itu perkawinannya silang, maksudnya bukan dengan sesama anjing gitu, juga sama. najis. Misalnya hasil perkawinan antara anjing dengan kambing, kemudian anaknya wujudnya kambing, ya tetap dihukumi najis mughaladhah. Karena ada anjingnya, ada unsurnya anjingnya tadi itu. Dan yang terakhir tadi ada mutawasito nggih Ustaz? Ya, ada najis mutawasito itu yang seperti apa? Yang bukan najis mukhafafah dan bukan najis mughaladhah berarti dihukumi najis mutawasito, seperti darah. Yang dalam diri kita itu kan ada darah, ada nanah, ada air kencing, ada tinja, ada utah-utahan, itu semuanya najis mutawasito. Termasuk lagi kalau di luar kita minuman keras, terus bangkai, itu najis mutawasito. Tadi najis itu kan sudah ada levelnya berbeda-beda ya Ustaz. Nah, pasti cara mensucikannya juga berbeda nih. Nah, ini dari yang ringan dulu, yang najis mukhafafah ini cara mensucikannya bagaimana Ustaz? Ya, kalau najisnya nggak bisa disucikan nih. Jadi benda yang terkena najis itu tadi. Benda yang terkena najis itu baru bisa disucikan. Misalnya pena ini terkena najis mukhafafah, terkena kencingnya bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan kecuali air susu tadi misalnya. Maka cukup dipercikan dengan air. Meskipun tidak mengalir, maka pena ini sudah menjadi suci. Yang asalnya kena najis mukhafafah, begitu diperciki air sudah suci. Cukup diperciki. Iya, diperciki air gitu. Nah, itu kan tadi untuk yang mukhafafah. Nah, untuk yang mutawasito, yang sedang ini. Kalau yang mutawasito airnya harus mengalir. Airnya harus mengalir. Kalau airnya banyak, maka air yang banyak itu kan ukuran 2 kolak atau 216 liter lebih. Itu airnya air banyak. Itu boleh dicelupkan asalkan tidak merubah kondisi air itu, baik bau, rasa dan warnanya tidak berubah. Itu maka harus boleh dicelupkan. Boleh dicelup. Tapi kalau airnya sedikit, maka air sedikit itu harus dialirkan ke sini sampai hilang ainiyahnya. Kemudian sifat-sifatnya baik bau, rasa dan warnanya juga harus hilang. Meskipun hanya 1 kali sudah suci, yang penting mengalir tadi. Apalagi 3 kali, malah afdal itu. Lebih afdalnya 3 kali ya Ustaz. Meskipun 1 kali sudah cukup. Yang penting ainiyahnya bendanya sudah hilang, bau, rasa dan warnanya sudah hilang juga. Untuk yang barang yang terkena najis mughaladhah itu Ustaz, bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini agak berat memang cara mensucikannya, tapi ya hampir sama sih. Cuma hitungannya saja yang berbeda. Kalau tadi itu cukup sekali, tapi kalau yang najis mughaladhah ini cara membasuhnya harus 7 kali. Lebih banyak. Ya, itu pun harus setelah ainiyahnya hilang. Jadi kalau ainiyahnya belum hilang, itu belum dihitung 1. Berarti wujud najisnya harus. Misalnya kotoran anjing kena pulpen jenengan. Ini bendanya ini kotorannya harus dihilangkan terlebih dahulu, baru dibasuh 7 kali. Salah satu daripada 7 kali ini dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan, ya katanya yang bisa untuk tayamum gitu, atau pokoknya debu suci lah. Nah, kalau tadi udah tahu apa aja najis itu dan bagaimana cara mensucikannya, pasti ada kasus-kasus di kehidupan sehari-hari ini yang betul. agak nyeleneh gitu Ustaz. Kayak misalnya
Kan zaman sekarang itu banyak yang menggunakan tisu basah. Ya. Nah, untuk pup bayi atau dan Mm-mm. lain sebagainya itu kan, sedangkan pup bayi itu tadi termasuk Mm-mm. najis mutawasito. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih hukumnya Ustadz mensucikan najis mutawasito hanya menggunakan tisu basah atau kain basah itu? Oh ya. Kalau menggunakan tisu basah itu yang hilang itu bukan najis secara keseluruhan, itu kan masih ada ainiyahnya. Berarti najis ainiyahnya itu yang hilang. Berarti dia masih najis secara hukmiyah. Karena apa? Karena airnya tidak mengalir tadi. Menggunakan tisu basah itu tetap najis si bayi ini. Jadi kalau dibawa sholat, maka sholatnya nggak sah karena dia membawa najis. Meskipun najisnya hukmiyah hukmiyah. saja. Tapi kalau bayinya diletakkan kan nggak apa-apa. Tidak digendong. Atau tawaf menggendong bayi yang najis hukmiyah, ya tetap nggak sah karena bawa. Jadi bagaimanapun meskipun sudah berkali-kali diusap menggunakan tisu basah atau kain basah, iya, masih ada najis hukmiyahnya. Tapi kan nanti kan sore atau pagi biasanya akan mandi ya. Nah, ketika mandi itu otomatis terbilas. dengan terbilas, maka si bayi ini suci kembali sudah. suci. Nah, tadi kan kalau najis mutawasito dan mughalladho itu kan airnya harus mengalir gitu, Ustaz. Nah, terus bagaimana cara mensucikan najis yang ada di lantai 2? Kayak sama lantai 2 musola atau masjid ada kotoran burung gitu. Ya. Bagaimana cara mensucikan kalau harus mengalir kan nanti? Ya. Bagaimana? Arti mengalir itu tidak harus mengalir jauh, tidak sih. Jadi cara mensucikannya, najis itu kan kalau masih ada bendanya namanya najis ainiyah. Tapi kalau bendanya sudah tidak ada, maka najis itu dinamakan najis hukmiyah. Contoh di situ ada kotoran burung di lantai atas ini ya, di masjid ini. Maka ainiyahnya dihilangkan dulu, dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan pakai lap tisu basah tadi bisa, atau lap basah bisa dilap dulu. Tapi kita harus siap kaleng misalnya atau ember yang untuk wadahnya najis tadi. Nah, kalau tidak begitu netes-netes, maka satu lantai ini nanti sampai keluar najis semua. Kalau netes-netes memperbanyak daerah yang harus disucikan. Maka jadikanlah najis ini najis hukmiyah dulu, bendanya dihilangkan. Setelah dihilangkan, dilap pakai tisu basah tadi, kemudian dibuang di ember yang kita siapkan. Tentunya ember yang tertutup rapat tadi, maksudnya nggak bocor. Nah, setelah itu dilap pakai tisu kering. Nah, dan tangan kita ini usahakan jangan sampai tangan kita ini terkena najis itu. Misalnya kita ngelapinya ya, misalnya agak besar tisunya ya, agak pucuknya gitu yang kita pegang. Jadi kita nggak sampai nempel ke. Diusahakan tidak terkena. Terkena najisnya itu. Sebab kalau kena najis nanti tangannya ini harus dicuci dulu. Nah, setelah dibuangan, terus kemudian pakai tisu kering, dikeringkan. Nah, kering inilah maka dinamakan najis hukmiyah. Nah, setelah terjadi najis hukmiyah tadi, maka kita cukup menggunakan sedikit air. Misalnya 1 gelas aqua itu berapa mili? 200 ya? Iya, 150 atau 200 ya. Itu cukup kita menggunakan misalnya 50 mili atau 40 mili di kan kotorannya yang kecil. Nah, otomatis misalnya dikasih tanda pakai kapur gitu ya. Misalnya ukurannya diameternya 5 cm. Nah, terus dikasih bulatan. Setelah melewati tanda tadi, setelah melewati tanda, itu namanya sudah mengalir. Oh, berarti konsep mengalirnya pokok sudah melewati. Melewati batasan tadi. Tidak harus sampai membanjiri, disiram. Payah nanti. Ya. Nah, itu kan untuk yang mutawasito cukup 1 kali. 1 kali cukup, 3 kali malah bagus. Untuk yang mughalladho, Ustaz, bagaimana? Ya sama saja 7 kali. Cara membasuhnya pakai airnya juga 7 kali. Berarti kan dihilangkan dulu tadi. Dihilangkan ainiyahnya. Ya. Setelah ainiyahnya dihilangkan, kemudian disiram setelah jadi hukmiyah, itu hukmiyah mughalladho. Tetap
kata-kata mughaladahnya nggak hilang, tapi tetap hukmnya mughaladah. Nah, itu dikasih air sedikit ya, kemudian dilap pakai tisu kering ya, dibuang. Itu basuhan satu kali. Basuh lagi 2 kali. Basuh lagi 3 kali, dilap kering lagi. Berulang terus sampai misalnya yang ke-6 dicampur dengan debu. Debu yang penting bisa merata itu tadi. Kemudian dilap pakai kering, dibuang. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 kali ini, yang penting sudah mengalir. Yang kunci mengalir itu kan kayak tadi itu, melebihi batasan tadi. Otomatis dengan basuhan 1, basuhan 2 itu lebih melebar. Basuhan 3 lebih melebar lagi. Begitu seterusnya. Nah, itu baru yang 7 bisa suci. Konsepnya sama ya, dijadikan hukmiyah terlebih dahulu, baru disucikannya tetap seperti pada umumnya. Nah, ini ada kasus lagi Ustadz. Kan sekarang itu udah zamannya semua serba elektronik. Nah, kemana-mana sudah bawa HP ini, dan tidak jarang HP ini terkena najis juga Ustadz. Iya, kadang-kadang begitu. Barang elektronik ini kan kalau terkena air ini kan rusak. Tidak bisa. Nah, biasanya rusak. Nah, itu bagaimana cara mensucikannya kalau terkena najis itu Ustadz? Sebelumnya tentang penggunaan alat elektronik yang terkena najis, itu sebenarnya apabila tidak kita gunakan atau tidak dibawa dalam sholat, kan juga tidak apa-apa meskipun najis. Misalnya sholat diletakkan, itu kan juga nggak masalah kan? Iya. Cuma kalau kita itu dimasukkan ke saku dalam keadaan najis, salahnya kan nggak sah. Nah, itu yang bermasalah. Nah, itu masalah. Maka HP itu harus disucikan sesuai dengan tata cara tadi itu. Dialiri air. Nah, tapi kan kadang-kadang yang terkena itu kan tidak HP dalamnya, cuma casingnya saja. Casingnya dilepas, dicuci, selesai sudah. Kalau memang yang terkena najis itu misalnya dalamnya, nah itu resiko bagi kita. Tetap mempertahankan HP atau kita menjaga kesuciannya itu. Jadi ada 2 opsi. Tetap mempertahankan najis, HP-nya najis itu tadi, atau disucikan tapi dengan resiko HP-nya rusak itu tadi. Atau dicoba-coba dulu. Pakai air rusak. Siapa tahu tidak rusak gitu. Tiba-tiba rusak, ya resiko memang. Tapi kalau pengen aman ya itu tadi, sudah. Kalau yang luar saja ya disucikan seperti tadi itu casingnya. Kalau yang dalamnya ya otomatis ketika kita sholat ya taruh aja. Apa kita kemana-mana nggak usah pakai HP. Nggak usah pakai HP. Baik, alhamdulillah itu tadi bahasan menarik sekali ya topiknya yang kita bahas pada podcast kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga setelah ini kita semua dapat menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Soleh yang telah berbagi ilmu dengan kita. Semoga Ustadz Soleh sehat selalu. Amin. Amin. Dan juga pemirsa podcast yang sudah setia mantengin podcast kali ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Nani Ismail undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.